Selamat datang di Yutonime Indonesia. Kembali lagi ngebahas Kamen Rider Revised episode 19. Episode kali ini dibuka dengan perbincangan Ikki dan juga Sakura. Dengan berhasilnya Ikki memisahkan tubuh Furio dari wujud Deadman-nya, Sakura pun berharap Ikki bisa melakukan hal yang sama terhadap Agulera. Namun, yang menjadi kekhawatiran terbesar bagi Ikki adalah OTK, karena OTK takkan segan menumbalkan manusia demi membangkitkan Gifteria untuk memuluskan rencananya. Shin berpindah ke OTK yang berencana untuk menghindari pertarungan dengan Revised yang memiliki kekuatan yang cukup berbahaya dan menargetkan Hiromi yang dirasa cukup mudah untuk dikalahkan. Di scene ini pun memperlihatkan wajah yang tak asing tentunya bagi para toku fans. Sementara itu Hiromi Kadota masih mengingat apa yang dikatakan dokter sebelumnya, kalau kondisi organ dalam Hiromi sama seperti orang berumur 80 tahun. Tentu hal itu membuat Hiromi curiga apakah ini semua penyebab dari Demon's Driver. Hal tak terduga pun terjadi dengan tiba-tiba Demon's Driver mengeluarkan suara tertawa. Berpindah ke lab George. Nampak Direktur Akaishi memerintahkan George untuk meneliti perkembangan dari Demon's Driver. Dan George pun mengatakan kalau Demon's Driver akan kembali ke kondisi normal lagi. Sementara itu terlihat seorang wanita yang sebelumnya sempat terlihat bersama para pengikut Kifusama dan OTK berada di pemakaman Komandan Yujiro Wakabayashi, sambil mengingat masa lalunya dengan Yujiro dan juga Hiromi. Sampai tibalah Hiromi menanyakan bagaimana perkembangan misinya kepada Chigusa. Ya, sepertinya Chigusa ditugaskan oleh Hiromi untuk menyusup ke Deadman yang dipimpin oleh OTK. Chigusa menjawab kalau belum ada pergerakan dari OTK. Di tengah pembicaraan mereka muncullah seorang laki-laki yang bernama Tatsuhiko, yang sebelumnya pun muncul di flashbacknya Chigusa. Ia datang dan menyebut Hiromi adalah pria yang jahat. Setelah opening, Shin berpindah ke kediaman Igarashi. Nampak sang ayah Igarashi Genta baru saja pulang berobat dan nampak murung. Ia pun mengatakan kalau ia terkena penyakit serius. Semuanya nampak kaget, namun ternyata sang ayah cuma sakit gigi. Ya, apa yang diharapkan dari Igarashi Genta ya, mengingat porsi sang ayah saat ini masih mengisi porsi komedi. Selain itu, kini Ikki sudah percaya 100% terhadap Vice dengan mengeluarkan wujud Vice demi bisa memakan Kare. Namun, sebelum Vice memakan Kare, ibunya Ikki mencegahnya. Ya, mungkin ibunya Ikki masih marah karena sempat mau dimakan oleh Vice. Setelah itu datanglah Daiji yang mengajak Ikki berbicara empat mata tentang kekhawatirannya kepada Hiromi yang akhir-akhir ini kondisi fisiknya makin memburuk. Tiba-tiba Daiji mendapatkan telepon dari Yamagiri Chigusa, mantan Phoenix yang ingin membicarakan tentang Hiromi. Pertemuan mereka dan Chigusa pun terjadi di kediaman Igarashi. Chigusa menjelaskan kalau selama ini ia tidak keluar dari Phoenix, melainkan ia menyusup ke para pengikut Kifusama yang dipimpin oleh OTK atas perintah dari Hiromi Kadota. Ia pun menjelaskan saat jadwal pertemuannya dengan Hiromi, Tabuchi Tatsuhiko muncul. Di sini Daiji mengetahui kalau Tatsuhiko berpangkat sebagai kapten. Chigusa pun menjelaskan kalau mereka bertiga adalah seangkatan dan ia menyadari ada yang aneh dengan Hiromi. Shin kembali ke pembicaraan mereka bertiga di pemakaman Yujiro. Nampak Tatsuhiko sangat emosional karena Hiromi tidak bisa melindungi Komandan Yujiro. Ia pun dengan terang-terangan mengatakan kalau Hiromi tak pantas menjadi Kamen Rider dan meminta Demon's Driver diberikan kepadanya. Namun secara tegas Hiromi menolak sampai akhirnya Hiromi pingsan tiba-tiba. Chigusa pun meminta agar Ikki dan Daiji tidak membiarkan Hiromi untuk memaksakan diri. Shin berpindah ke Sakura yang sedang berlatih. Sakura kembali didatangi Furio yang kini lebih senang dipanggil Tamaki. Ya, sepertinya ia sudah insaf dan tidak ada lagi intensi jahat. Tamaki kembali untuk meminta pertolongan kepada Sakura terkait Agulera.
Namun nampak teman Sakura ada yang menguping pembicaraan mereka berdua. Akhirnya Sakura datang menemui Agulera dan meminta Agulera untuk sadar dan kembali menjadi manusia. Namun jelas Agulera menolak dan akhirnya mengajak tarung Sakura. Pertarungan mereka pun tak terelakkan. Nampak Agulera kalah oleh Sakura. Namun keinginan Agulera untuk membangkitkan Gifusama sudah bulat dan tak dapat diganggu-gugat lagi. Dan nampak temannya Sakura yang sebelumnya menguping mengikuti Sakura. Ya, buat yang bingung atau lupa siapa dia adalah Hikaru, temannya Sakura yang punya ruang bawah tanah misterius dan keluarga yang cenderung aneh. Sementara itu Daiji dan Iki datang untuk menemui Hiromi dan mengecek kondisi Hiromi. Namun Hiromi bersikeras kalau ia baik-baik saja. Sampai akhirnya Hiromi mengatakan kalau tubuhnya sudah mencapai batas. Daiji menjawab agar Hiromi menyerahkan semuanya pada mereka berdua. Namun Hiromi jelas tidak bisa menerima itu begitu saja, karena ia ingin menjadi pahlawan. Ia pun menceritakan kalau dulu ia adalah yang paling lemah di angkatannya. Bahkan ia pun pernah berpikir untuk meninggalkan regunya. Sampai akhirnya Komandan Wakabayashi memberikan kata-kata yang mampu membuat Hiromi termotivasi dan berusaha keras sampai akhirnya menjadi Kamen Rider. Ia pun mengatakan kalau bertarung demi menjadi pahlawan adalah impiannya. Tak mungkin ia berhenti begitu saja. Akhirnya Hiromi mendatangi George langsung dan menanyakan apa rahasia di balik Demon's Driver yang tidak ia ketahui. George pun hanya mengatakan kalau aslinya driver itu bukan milik Hiromi. Perkataan itu jelas semakin membuat Hiromi emosional, sampai akhirnya Daiji melerai mereka. Akhirnya Hiromi pergi setelah mendapat laporan dari regu pengintai kalau OTK akan segera bergerak. Daiji sempat menahan Hiromi dan meminta Hiromi untuk mengutamakan tubuhnya terlebih dahulu. Iki yang mengikuti Daiji pun tak sengaja berpapasan dengan Kapten Tatsuhiko. Ia pun mengatakan tentang rencana penyusupan kepada Tatsuhiko, namun Tatsuhiko justru bingung kenapa Chigusa memberitahukannya kepada Iki, karena jelas itu tidak ada hubungannya dengan Iki. Tatsuhiko datang menemui Hiromi dan berkata kalau ia dihubungi Chigusa dan ada yang perlu diomongkan bertiga. Daiji dan Iki beserta pasukan Phoenix pun datang menggeruduk lokasi yang dilaporkan Chigusa. Namun nampak Iki menyadari sesuatu yang ganjil. Akhirnya kroco-kroco Deadman bermunculan. Namun Iki yang menyadari sesuatu pun pergi ke tempat lain. Akhirnya Daiji menghadapi para kroco sendirian. Akhirnya Tatsuhiko dan Hiromi datang ke lokasi yang diberitahukan Chigusa. Namun nampaknya Hiromi justru curiga terhadap Tatsuhiko yang telah menyebabnya karena sebelumnya Chigusa sudah memberikan informasi terkait OTK dan kini pertemuan mereka bertiga adalah hal yang janggal. Hiromi pun menodongkan pistol kepada Tatsuhiko sampai akhirnya Chigusa datang dan justru menyerang Hiromi dan menodongkan dua pistol kepada Hiromi dan juga Tatsuhiko. Nampaknya mereka berdua sudah dijebak oleh Chigusa dan Chigusa sudah berkhianat kepada Phoenix dan Hiromi. OTK pun datang untuk meminta Hiromi menyerahkan Demon's Driver kepadanya. OTK pun menyerang Hiromi. Sementara itu Daiji masih menghadapi para kroco Deadman. Hiromi tetap memberikan perlawanan kepada OTK walau ia tidak bisa berubah menjadi Kamen Rider Demons. Namun saat Hiromi terpojok, Tatsuhiko datang menolong Hiromi, walau ia pun tak mampu berbuat banyak. OTK berencana untuk menumbalkan Tatsuhiko untuk membangkitkan Gifteria, namun berhasil dicegah oleh Iki. Iki ternyata sadar akan kejanggalan Chigusa yang memberitahukan penyusupannya kepada Iki dan Daiji. Memanfaatkan kondisi Hiromi, Chigusa membuat agar Iki dan Daiji semakin khawatir agar Chigusa bisa mengisolasi Hiromi. Sementara itu Hiromi masih tidak terima kenapa Chigusa berkhianat. Namun Chigusa mengatakan kalau ia telah mengetahui kebenaran di balik Phoenix. Karena itu ia bekerja sama dengan OTK. Iki pun berubah dan bertarung dengan OTK. Sementara itu Chigusa melarikan diri. Hiromi pun meminta maaf karena telah curiga kepada Tatsuhiko. Dan Tatsuhiko pun memberitahukan yang sebenarnya. Sikapnya yang tegas terhadap Hiromi semata-mata untuk melindungi Hiromi karena ia telah mencari tahu efek samping dari penggunaan Demon's Driver kepada tubuh Hiromi. Karena itulah ia ingin merebut Demon's Driver dan menggantikan Hiromi menjadi Kamen Rider Demons.
Di tengah pertarungan Iki dan OTK muncullah Gifteria dari pengikut setia Gifusama. Ya, kembali tumbal nyawa dilakukan oleh OTK. Hal itu pun tentu membuat Iki murka. Pertarungan Revive Volcano Rex dan Gifteria pun tak terhindarkan. Sementara itu Hiromi yang sudah bertekad untuk tetap berubah menjadi Kamen Rider Demons dikejutkan dengan Demons Driver yang berbicara kepadanya dan mengancam akan memakan nyawanya. Di next episode sepertinya kita akan mengetahui rahasia di balik Demons Driver dan episode mendatang Hiromi akan comeback sebagai Kamen Rider Demons. Impresi Yuto untuk episode kali ini sangat puas ya, karena di episode kali ini lebih banyak aspek naratif dengan sedikit adegan pertarungan. Ya mungkin karena di episode kali ini kita dikenalkan dengan siapa itu Hiromi Kadota dan itu cukup berhasil. Karakter Hiromi Kadota yang di awal-awal nampak tidak terlalu penting kini mulai terlihat memiliki porsi ceritanya sendiri. Banyak hal yang tidak kalah menarik di episode kali ini. Ya, seperti Aguilera yang kini nampaknya hanya seorang diri setelah Tamaki sudah menjadi manusia biasa. Pertanyaannya adalah apakah Aguilera tak bisa melakukan apa yang dilakukan OTK atau mencoba mencari para pengikut baru saja? Karena kalau kita lihat cuma OTK saja yang bergerak sementara Aguilera cuma luntang-lantung di gudang kosong. Ya kayaknya nunggu OTK kalah dulu baru Aguilera dapat porsi cerita. Sementara itu Hikaru temannya Sakura juga sepertinya punya potensi kejutan di episode-episode mendatang. Sepertinya keluarga Hikaru adalah jembatan antara Genta Igarashi dan patung Gifusama. Mengingat sampai saat ini Genta Igarashi masih konyol-konyol saja kelakuannya. Pertanyaannya adalah apa George nggak sempat memberitahukan hasil ronsen Genta Igarashi ke Daiji atau Iki ya? Padahal setiap hari mereka hampir selalu ketemu. Bahkan kayaknya Hiromi juga nggak tahu hasil ronsen dari Genta. Ya soalnya diem-diem baik. Lalu hal yang menarik lainnya adalah Demons Driver yang menggerogoti organ dalam penggunanya. Ya dari sub yang Yuto tonton, George mengatakan kalau Demons Driver itu bukan miliknya Hiromi, atau mungkin harusnya nggak dipakai Hiromi. Namun sepertinya George dan Direktur Akaishi tahu betul Demons Driver itu seperti apa. Ya kalau analisa Yuto sih mungkin iblis dari Demons Driver itu ya Demons Drivernya itu sendiri. Karena sejauh ini cuma Demons Driver yang tak memunculkan iblis saat penggunanya berubah. Terlebih lagi setelah kita lihat beltnya berbicara. Dan yang terakhir adalah perkataan Chigusa tentang kebenaran Phoenix. Apakah ini cuma akal-akalannya OTK dalam menghasut Chigusa atau ini adalah Sword of Logos 2.0? Apakah Akaishi yang paling mencurigakan punya rencana sendiri seperti Master of Logos atau justru George yang punya agenda sendiri? Soalnya George ini adalah karakter yang paling cerdas yang kelihatan progresnya begitu-begitu aja. Ya kita hanya bisa berandai-andai karena yang jelas jawabannya tentu akan datang dari episode-episode mendatang. Ya kita tunggu saja. Paling tidak serial Kamen Rider Revice ini paling menarik dari segi cerita. Semoga saja flow-nya tidak mengendur dan terus memberikan kejutan di setiap episodenya. Oke sekian video kali ini. Sampai berjumpa di lain video dan thank you.